Salam sejahtera, selamat malam kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Sebelum saya membawa renungan, kita akan berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih biar pada malam hari ini Engkau hadir bersama dengan kami dan kami boleh mengaplikasikan iman kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik, kepada para pemirsa dimanapun juga, kali ini Paulus Rahel Ministry akan membawa satu renungan firman Tuhan, tetap tegar menjaga iman. Ibrani 3 ayat 13b firman Tuhan katakan, jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Nah, arti kata tegar, ya, tegar adalah punya prinsip, ya. Tidak sedikit hamba Tuhan gagal dalam menasihati atau mendorong orang percaya untuk bertekun dalam iman, tapi justru sebaliknya, banyak orang percaya tegar hati dalam tipu daya iblis. Jadi bukan tegar iman, tapi tegar hati dalam tipu daya iblis. Nah, saya akan memberikan beberapa contoh Alkitab tentang orang yang tetap tegar walaupun resikonya cukup berat. Yang pertama, ya, contoh orang yang tegar hati, Daniel, seorang pendoa yang saleh, yang hidup jujur dan tidak pernah melakukan kejahatan dan tetap tegar menjaga iman walaupun konsekuensinya dia harus masuk dalam gua singa. Daniel seorang pendoa yang kuat dan ia menonjol dalam karir sehingga teman-temannya menjadi iri atas kesuksesan Daniel dan temannya mencari 1001 cara untuk menjatuhkan Daniel, namun semuanya sia-sia. Seperti dalam Daniel 6 ayat 5 di situ dikatakan, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atas sesuatu kesalahan sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau sesuatu kesalahan kepadanya. Sampai Daniel disidang, namun tidak ada kesalahan sehingga Daniel terbebas. Akhirnya teman-temannya ini membuat siasat licik untuk menjatuhkan Daniel, untuk membunuh Daniel. Bagaimana seperti saat ini banyak siasat licik yang ingin membunuh orang-orang yang berkompeten, orang yang benar, orang yang jujur untuk melengsarkan. Namun pembelaan Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Ya, dibuatlah siasat licik tentang keimanannya. Jadi mereka buat siasat listrik, oh Daniel tidak punya celah dan kesalahan. Akhirnya mereka berusaha menghasut raja dengan cara membuat patung emas dan selama 30 hari tidak boleh ada orang yang berdoa kepada dewa atau kepada Tuhannya, tapi selama 30 hari harus menyembah patung emas tersebut. Dan raja sudah memeteraikan dalam arti tidak bisa dibatalkan. Dan ternyata Daniel tetap nggak mau mengkhianati imannya. Dia tetap naik ke suatu rumah lalu berdoa kepada Tuhannya. Dan hal itu memang sudah ditunggu-tunggu. Akhirnya Daniel disidang dan keputusannya dia harus masuk dalam goa singa. Betapa sedihnya raja. Raja berusaha menggagalkan, ya, hukuman ini, namun karena sudah dimeteraikan tidak ada satu cara. Akhirnya raja memeteraikan dan mempersilahkan dan menyuruh Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Selama semalam-malaman raja berdoa, selama semalam-malaman doa, raja tidak bisa tidur sampai akhirnya ketika subuh, ya, raja pergi dan bertanya, Daniel, apakah Allahmu meluputkan engkau? Dan Daniel berkata, Allah menjaga saya. Dan singkat cerita, lewat keimanan Daniel, ya, akhirnya raja bertobat dan raja memberi undang-undang semua harus menyembah Allahnya Daniel. Dan Daniel diangkat menjadi punya kedudukan tinggi di dalam Daniel 6 ayat 25, ya, seluruh keluarganya, orang yang menjahati Daniel akhirnya dimasukkan ke dalam gua singa beserta dengan istri dan anak-anaknya. Lalu Daniel mempunyai kedudukan tinggi dengan menjaga iman. Poin yang kedua,
Contoh Sadrah, Mesah, dan Abednego tetap tegar imannya walau harus masuk dapur api yang 7 kali lipat panasnya. Bahkan orang yang membawa naik dan melemparkan Sadrah, Mesah, dan Abednego di dapur api, mereka pun mati karena kepanasan. Tapi raja melihat kok ternyata bukan hanya 3 tapi 4. Dan Daniel menari-nari, tidak ada sehelai rambut pun yang keriting, brekele, dan terbakar. Dan akhirnya singkat cerita mereka dikeluarkan dan akhirnya mereka mendapat kedudukan tinggi ya di Babel. Dan orang semua disuruh menyembah Allahnya Daniel. Lalu yang ketiga, Ayub tetap tegar ya walaupun mengalami penderitaan. Ayub 1 ayat 21, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Ayub dari tanah Uz, kehidupannya berbalik 180 derajat. Dari orang kaya, dari orang sehat, punya harta banyak, punya anak luar biasa. Dalam sekejap anak semua mati, ya, budaknya dibunuh, lalu ternaknya diambil, dia korengan, disumpahin, dikutuk mati oleh istrinya. Namun dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Bahkan dikatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Ayub tetap tetap menjaga imannya untuk tetap berfokus kepada Tuhan. Saya akan akhiri dengan sebuah kesaksian yang luar biasa, kesaksian seorang anak remaja yang bernama Roy Pontoh. Roy Pontoh akhir Januari tahun 1999 bersama dengan GKKB MDC Ambon, dia retret di Field Station Fakultas Perikanan Universitas Patimura di Hilda bagian utara Pulau Ambon. Nah, waktu itu terjadi kerusuhan dan ada kelompok radikal yang datang ke tempat retret itu. Lalu pendetanya dibunuh, banyak orang dibunuh, dan yang terakhir si Roy Pontoh. Roy Pontoh di situ harus menyangkal imannya dan mengucapkan kalimat untuk dia mengubah agama. Tetapi Roy Pontoh berkata, "Beta Laskar Kristus." Akhirnya lengannya dibabat dengan pedang. Lalu kembali ya, radikal ini berkata, "Sangkali imanmu." Dan Roy berkata, "Beta Laskar Kristus." Akhirnya dibabat lagi lengan yang kedua. Lalu yang untuk ketiga kali, yang terakhir kali, "Sangkali imanmu maka engkau akan selamat." Lalu Roy Pontoh berkata, "Beta Laskar Kristus." Dan akhirnya ya kelompok radikal keras ini menusuk perutnya dan membunuh Roy Pontoh. Dan akhirnya Roy Pontoh mati sebagai martir untuk mempertahankan imannya. Kita mendengar bagaimana orang-orang yang luar biasa menjaga imannya. Saat ini banyak orang yang menjual imannya dengan harta, tahta, dan wanita atau pria. Karena tahta dia rela tinggalkan imannya. Karena pacar dia rela tinggalkan imannya. Karena iming-iming kekayaan dia rela tinggalkan imannya. Kita harus tetap tegar menjaga iman kita. Amin. Tuhan memberkati. Bapa di sorga, terima kasih. Biar di tengah dunia yang gonjang-ganjing, dunia yang tidak menentu, kami tetap mempertahankan iman kami. Sampai akhir hidup kami, Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.